maksudnya Bapak Poltak sebagai seorang guru kelas 6 itu selalu kelihatan murung ketika keluar dari kelasnya. Hal ini sampai menjadi perhatian dari ibu kepala sekolah. Hal ini disebabkan karena 50% dari murid kelas 6 setiap hari Jumat itu tidak hadir. Maka inilah yang menjadi Pak Poltak itu selalu kelihatan murung setiap hari Jumat. Untuk selengkapnya mari kita saksikan bersama-sama reka adegan yang dilakukan oleh Bapak Poltak Pembangunan dan Rosketi Esru Mahorbo. Kami persilakan. Iya, terima kasih Bapak Ibu, kita berikan sedikit perhatian ya. Oh iya Bu. Mari Pak. Ya, saya akan megang mic Poltak. Pagi Bapak Poltak. Iya Bu, selamat pagi Bu. Apa kabar Ibu kepala sekolah? Baik, bagaimana dengan Bapak? Sehat Bu, tapi gitulah Bu. Akhir-akhir ini lagi gak semangat. Iya. Iya, kenapa Pak? Memang saya lihat Bapak akhir ini kalau dia keluar dari kelas selalu kelihatan murung. Saya pun jadi bertanya-tanya, ada apa sebenarnya Pak? Ini Bu, akhir-akhir ini murid kita Bu yang kelas 6 ini hampir bisa dibilang 50% itu tidak masuk kelas Bu. Setelah saya telusuri dan saya tanya kawan-kawannya membantu orang tua. Jadi murid-murid ini yang 50% ini tidak hadir tanpa keterangan dan ini selalu terjadi berulang-ulang setiap hari Jumat Bu. Ya, mungkin dengan kita cerita Pak, bisa kita diskusikan permasalahannya. Iya, setelah saya telusuri anak-anak yang kawan sekelasnya ini, katanya membantu orang tua dan setiap hari Bu saya cepat-cepat datang untuk melakukan P5 yang merupakan program yang Ibu terapkan di sekolah ini. Kemudian saya sering mengunjungi orang-orang tua murid yang kadang mengantar anaknya Bu, dan saya tanya memang benar-benar si anak ini diikut sertakan untuk membantu orang tua, dan katanya Bu dalam mengumpulkan getah karet yang selama sibuk orang tuanya, kemudian anak-anak ini diajaklah oleh orang tuanya untuk mengumpul getah ini untuk dijual ke penadah getah Bu. Ini selalu dilakukan pada hari Jumat begitu. Oh begitu ya Pak. Terus sampai sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan? Yang saya lakukan dan saya tanya anak-anak ini di hari Sabtunya memang benar membantu orang tua begitu. Dan inilah yang menjadi permasalahan dalam kelas saya, makanya saya murung gitu. Karena seharusnya anak-anak kan yang tahap belajar ini tidak dilibatkan dalam membantu orang tua begitu. Kemudian yang saya lakukan lagi Bu, inilah menanyakan orang tua murid yang mengantar anaknya gitu. Dan saya selalu cepat pagi-pagi datang untuk menjumpai orang tua dan mengantar anaknya begitu. Ini yang proses yang saya lakukan sekarang gitu. Artinya Bapak akan mengunjungi orang tua dari siswa tersebut, ya Pak? Ya memang planning atau rencana ya akan saya laksanakan nanti. Saya berencana untuk mengunjungi rumah orang tuanya. Kalau nggak dapat rumahnya ya udah saya ngeladannya nggak apa-apa. Meskipun jauh didorong-dorong sana nggak masalah menurut saya, asalkan anak-anak ini tidak dilibatkan dalam membantu orang tua pada jam pembelajaran begitu. Saya sangat senang mendengarnya Pak. Rencana Bapak ke depan berikutnya itu kapan untuk mengunjungi orang tuanya Pak? Iya, sejak saya tahu alasannya seperti ini, kalau bisa besok secepatnya, kalau bisa besok saya laksanakan begitu. Karena bertahap Bu, murid ini 20 orang kan dalam satu kelas, kira-kira 10 lah nanti orang tua yang akan saya kunjungi Bu. Dan rencana saya mungkin lebih cepat lebih baik dan akan saya laksanakan besok begitu. Bagus Pak, saya senang mendengarnya. Mungkin Bapak perlu bantuan orang lain atau teman guru untuk membantu Bapak? Kalau saat ini saya
solusi yang tepat untuk menangani permasalahan ini. Karena menurut saya ini adalah masalah yang sangat besar dalam dunia pendidikan gitu. Bagus Pak, saya senang mendengarnya, itu demi kemajuan sekolah kita dan juga demi kemajuan anak-anak. Ada lagi Pak yang perlu kita bicarakan? Saya rasa setelah saya cerita sama ibu ya, pikiran saya udah lebih luasa gitu, dan saya lebih semangat lagi untuk memajukan sekolah kita ini Bu. Begitu. Iya, terima kasih Pak, sukses ya Pak buat Bapak. Iya Bu, kepala sekolah, terima kasih Ibu. Baiklah teman-teman semua, tadi sudah kita saksikan bersama contoh dari praktik coaching yang dilakukan oleh sang coach. Ini dalam hal ini adalah Ibu Yeti, dan sebagai coaching di sini adalah Pak Pol. Nah, dari penilaian kami sebagai observer itu khususnya untuk ibu sebagai coach itu dalam hal ini sudah sesuai dengan indikator pengamatan yang menjadi pedoman dari pelaksanaan bagaimana kita melaksanakan coaching kepada coaching